أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya dan tarawih yang kami hormati, mari senantiasa kita bersyukur, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita amal soleh yang mendatangkan surga bagi kita sekalian. Jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, di antara kita tentu banyak sekali yang mesti kita perbaiki di dalam melaksanakan amalia-amalia di dalam bulan Ramadan ini. Setiap diri kita menginginkan kebaikan-kebaikan yang hadir di dalam bulan Ramadan ini. Maka pentingnya kita menyadari bahwa kadang-kadang kita ini luput dari kesalahan, kekhilafan yang itu menjadi dosa bagi kita sekalian. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal terkait dengan meleburnya dosa atau usaha-usaha kita yang dapat kita lakukan agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang berbahagia, di antara usaha-usaha yang dapat kita lakukan, yang pertama agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah taubat. Taubat ini adalah kita benar-benar meminta ampun, benar-benar menyadari bahwa apa yang salah pada diri kita ini tidak kita ulangi lagi dalam hal kesalahan-kesalahan yang besar terutama. Begitu juga dengan kesalahan-kesalahan yang kecil, kita memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, bagi orang-orang yang dirinya berlumuran dosa, terutama dosa-dosa besar, maka agar seseorang itu diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ia dirinya sedekah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia dapat lakukan adalah taubatan nasuha. Artinya sungguh-sungguh untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak mengulanginya lagi. Kemudian berikrar bahwa dia benar-benar berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian ditambah dengan amal soleh yang itu semuanya akan meleburkan atau menghapuskan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap dosa-dosa dari setiap hamba-hamba yang dilakukannya. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini yang pertama, artinya kita bersungguh-sungguh ketika kita berupaya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang kita miliki ini oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Dari manfaat istighfar ini, maka kita yang pertama dapat kita ambil manfaatnya adalah istighfar ini memberikan ampunan bagi kita sekalian, baik itu kesalahan-kesalahan yang terutama biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada lingkungan kita atau kesalahan-kesalahan kecil biasanya terjadi seperti itu. Contohnya adalah bisa jadi pandangan kita ini dalam
hal pandangan yang tidak terarah atau pandangan yang jadi melihat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna istighfar yang kedua ini adalah memperlancar rezeki kita, jemaah sekalian. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan ini ketika kita barengi dengan istighfar, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu menjadi nilai lebih, menjadi sebuah rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan. Maksudnya adalah kita berusaha untuk setiap apa yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah maka Allah berikan cobaan, yaitu bisa jadi berupa sakit ataupun cobaan-cobaan yang lain. Maka dengan ujian cobaan ini Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita ini ikhlas menerima keadaan sakit kita atau menerima cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tentu kalau kita sakit, kita berusaha untuk berobat, berusaha untuk mencari kesembuhan dengan cara-cara yang baik. Nah, dengan ikhlasnya kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dari kita sekalian. Maka orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu sakit atau pencobaan, maka ketika ia bersabar, kemudian tetap beribadah dan mencari kesembuhan, maka insya Allah ia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa hal inilah yang barangkali dapat kita upayakan. Yang pertama, kita sungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sungguh-sungguh kita ini memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk menerima takdir Allah ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita barengi dengan ikhtiar yang lain agar kesembuhan-kesembuhan itu dapat kita capai. Demikian jamaah sekalian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walakumikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.